Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sejarah mengenai riwayat hidup seorang raja Mesir, yaitu Ramses II. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita mengetahui raja-raja terdahulu dan bagaimana cara berpikir mereka. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Ramses II adalah raja atau Fir'aun Mesir yang memimpin selama 66 tahun serta dianggap sebagai puncak dari kekuasaan dan kejayaan Mesir. Ia hidup pada tahun 1303 hingga tahun 1213 sebelum Masehi. Disebut sebagai salah satu tokoh Fir'aun Mesir paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah. Ramses II ini memulai tahun pertama pemerintahannya dengan melawan bajak laut dan melakukan proyek pembangunan besar. Menurut catatan biografi tokoh dunia, kemenangan besar paling awal diperolehnya sekitar tahun 1277 sebelum Masehi, ketika dirinya mengalahkan bajak laut Serden, di mana Serden adalah armada perompak yang terus menyerang kapal kargo dalam perjalanan ke Mesir, serta merusak atau langsung melumpuhkan perdagangan laut Mesir, dan mereka kemungkinan besar berasal dari Ionia atau Sardinia. Nah, Ramses II ini memulai proyek pembangunan utamanya dalam 3 tahun pertama masa pemerintahannya. Di antaranya merenovasi total kuil-kuil kuno Thebes untuk menghormati Ramses dan kekuatannya yang dihormati hampir seperti dewa. Ini adalah keyakinan mereka. Nah, metode pahatan batu yang digunakan oleh Fir'aun di masa lalu menghasilkan pahatan dangkal yang dapat dengan mudah dibuat ulang oleh penerus mereka. Sebagai gantinya, Ramses memesan ukiran yang jauh lebih dalam yang akan lebih sulit untuk dikembalikan atau diubah di masa depan. Nah, pada tahun keempat masa pemerintahannya, sekitar tahun 1275 sebelum Masehi, Ramses II ini membuat gerakan militer besar untuk mendapatkan kembali dan memperluas wilayah Mesir. Dia mulai dengan perang melawan Kan'an yang berada di dekatnya, serta wilayah di timur laut Mesir, yaitu seperti di Palestina dan lain sebagainya. Nah,
Satu cerita dari era ini melibatkan Ramses secara pribadi melawan Pangeran Kanaan yang terluka dan setengah menang. Ia membawa Pangeran Kanaan ke Mesir sebagai tawanan. Nah, gerakan militernya meluas ke daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh orang Het yang berada di Suriah. Gerakan ke Suriah adalah salah satu poin kunci dari awal pemerintahan Ramses kedua. Nah, sekitar tahun 1274 sebelum Masehi, Ramses bertempur di Suriah melawan orang-orang Het dengan dua tujuan, yaitu untuk memperluas perbatasan Mesir dan meniru kemenangan ayahnya di Kades sekitar 10 tahun sebelumnya. Meskipun pasukan Mesir kalah jumlah, ia mampu melakukan serangan balik dan memaksa orang-orang Het untuk kembali ke kota. Namun, Ramses II ini menyadari tentaranya tidak dapat bertahan dari jenis pengepungan untuk menjatuhkan kota, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir, di mana dia membangun ibu kota baru yang bernama Pirameses. Nah, namun beberapa tahun kemudian Ramses dapat kembali ke Suriah yang dikuasai oleh orang-orang Het dan akhirnya mendesak mereka lebih jauh ke utara. Itu merupakan suatu prestasi yang belum pernah dilakukan oleh Fir'aun manapun selama lebih dari 1 abad. Nah, selain melawan orang-orang Het di Suriah, Ramses II ini memimpin upaya gerakan militer di wilayah lain. Dia menghabiskan beberapa waktu bersama putra-putranya dalam aksi militer di Nubia yang telah ditaklukkan dan dijajah oleh Mesir beberapa abad sebelumnya. Akan tetapi terus terjadi konflik di daerah itu. Dalam peristiwa yang mengejutkan, Mesir benar-benar menjadi tempat perlindungan bagi Raja Het yang digulingkan, yang bernama Mursili III. Nah, ketika pamannya yang merupakan raja baru, yaitu Atusili III, menuntut ekstradisi Mursili. Nah, Ramses menyangkal semua pengetahuan tentang kehadiran Mursili di Mesir. Akibatnya, kedua negara berada di ambang perang selama beberapa tahun. Menurut catatan biografi tokoh dunia, pada 1258 sebelum Masehi, mereka memilih untuk secara resmi mengakhiri konflik dan menghasilkan salah satu perjanjian damai yang paling awal diketahui dalam sejarah manusia dan yang tertua dengan dokumentasi yang masih ada. Selain itu, Nefertari yang merupakan istri daripada Ramses II terus melakukan korespondensi dengan Ratu Puduhepa yang merupakan istri Atusili. Lebih dari ekspedisi militernya, masa pemerintahan Ramses ditentukan oleh obsesinya terhadap bangunan. Ibu kota barunya yang bernama Pirameses menampilkan banyak kuil besar dan kompleks istana yang luas. Selama masa pemerintahannya, dia melakukan lebih banyak pembangunan daripada para pendahulunya. Selain ibu kota baru, warisan Ramses II yang paling abadi adalah kompleks kuil yang sangat besar, yang dijuluki sebagai Ramesseum oleh Egyptimologi Gianfrancos Campiolin, yaitu pada tahun 1829. Saat ini 39 dari 48 tiang asli masih berdiri, tetapi sebagian besar sisa kuil dan tugu-tugu tersebut telah lama hilang. Ketika Nefertari meninggal kira-kira 24 tahun setelah pemerintahan Ramses, dia dimakamkan di sebuah makam besar layaknya untuk ratu. Nah, setelah memerintah selama 30 tahun, Ramses II ini merayakan yubileum tradisi yang diadakan untuk Firaun penguasa terlama yang disebut sebagai Festival Sid. Pada titik ini masa pemerintahannya, Ramses telah memperluas dan memelihara wilayah kerajaan serta meningkatkan infrastruktur dan membangun monumen baru. Nah, setelah memerintah selama 66 tahun, kesehatan Ramses akhirnya memburuk karena ia menderita radang sendi serta masalah dengan arteri dan giginya. Kemudian dia meninggal pada usia 90 tahun dan digantikan oleh putranya yang merupakan putra tertua yang hidup lebih lama dari Ramses, yang bernama Merneptah. Nah, Ramses II ini pertama kali dimakamkan di lembah para raja, tetapi tubuhnya dipindahkan untuk mencegah para penjara. Pada abad ke-20, muminya dibawa ke Prancis untuk diperiksa, yang mengungkapkan bahwa Firaun tersebut kemungkinan bertubuh besar, berambut merah, berkulit putih, dan diawetkan. Nah, hari ini temuan itu berada di Museum Kairo seperti yang disebutkan dalam catatan biografi tokoh dunia yang dilansir dari Taukjo.
Nah, Ramses II ini disebut sebagai leluhur agung oleh peradabannya sendiri, dan beberapa Firaun berikutnya menggunakan nama kerajaan Ramses untuk menghormatinya. Dirinya sering digambarkan dalam budaya populer dan merupakan salah satu Firaun yang dijelaskan dalam kitab sejarawan, meskipun sejarawan tidak pernah bisa menentukan secara pasti siapa Firaun itu. Nah, demikian secara singkat mengenai Ramses II yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.